atau yang mungkin dilupakan adalah pada aspek pencegahan terjadinya suatu penyakit. Jadi saya sangat setuju dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena tentu saja kita akan memilih tetap sehat daripada harus sakit meskipun tersedia fasilitas pengobatan yang lengkap dan paling canggih. Jadi kalau seandainya saya jadi pasien, saya akan memilih untuk apa? Mendapatkan fasilitas pengobatan yang canggih dibandingkan kalau ada pilihan tetap sehat, bisa menjalani aktivitas. Jadi kalau kita bisa terhindar dari suatu penyakit, yang mana masyarakat perlu ketahui bahwa penyakit kronis yang ada di era modern seperti ini, penyakit kanker, penyakit pembuluh darah dan jantung, ya, termasuk stroke, penyakit ginjal, ya, itu adalah suatu penyakit yang sebetulnya bisa dicegah atau preventable, ya. Jadi bisa dicegah. Artinya Anda walaupun memiliki kerentanan dalam hal mungkin riwayat keluarga dengan penyakit demikian, Anda sebenarnya tidak atau memiliki kemungkinan tidak terjangkit atau mengidap penyakit itu. Kalau Anda tahu apa saja faktor risiko dan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah Anda mengidap penyakit seperti itu. Ya, pencegahan ini lebih penting menurut saya. Karena apa? Karena selain biayanya lebih murah, nanti saya berikan contoh, biayanya lebih murah dan umumnya lebih mudah dilakukan dan lebih nyaman dilakukan. Lebih nyaman, lebih aman dilakukan daripada Anda sudah mengidap penyakit, apalagi penyakit itu sudah berjalan ke arah yang lebih parah atau timbul komplikasi, kemudian menjalani pengobatan. Sebagai contoh, ini contoh real. Pasien saya saat ini, karena saya dokter bedah, banyak yang mengidap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, diabetes mellitus ini kalau Anda mempelajari, ya, zaman sekarang informasi terbuka di mana-mana, pelajari dari sumber yang benar, kita ketahui kebanyakan adalah penyakit kencing manis yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat atau lifestyle yang salah, ya, terutama dari pola makan yang berlebihan dalam jumlah kalori, ya, terlalu banyak gula, kemudian
karena aktivitas fisik yang kurang atau sedentary lifestyle, istirahat yang kurang. Kemudian faktor stres psikologis yang berkepanjangan sehingga tubuh akhirnya mengalami gangguan dari metabolisme gula darah, sehingga terjadilah peningkatan gula darah yang berkepanjangan dengan akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan terutama pada pembuluh darah. Pembuluh darah yang pada organ-organ tertentu seperti jantung, pembuluh darah di kaki, di otak. Ini menimbulkan masalah kepada organ yang disuplai oleh pembuluh darah yang sakit itu. Dan penyakit kencing manis ini bisa dicegah meskipun Anda memiliki riwayat keluarga, orang tua misalnya dengan diabetes mellitus. Tapi kalau kita melakukan pola hidup sehat, risiko kita mengidap diabetes bisa ditekan sekecil mungkin. Jadi kita bisa terhindar atau tidak mengidap penyakit diabetes ini. Misalnya kita menjalankan pola hidup yang aktif, ya, aktivitas fisik, olahraga rutin, konsisten, menjaga pola makan yang baik, bergizi seimbang, tidak berlebihan dalam hal gula, ya, jumlah kalori. Kemudian menghindari merokok, cukup istirahat, ya. Dengan hal yang demikian, ya, kita bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Masalahnya di era sekarang, masyarakat kita, ya, dari pengamatan saya, ya, terpapar dengan semua faktor risiko ini. Mulai dari faktor diet, jajanan, makanan di sekeliling kita, tinggi gula, ya, tinggi lemak, tambah lagi paparan asap rokok, polusi berkepanjangan. Ditambah lagi aktivitas fisiknya, sekarang semua menggunakan kendaraan bermotor, ya, sibuk bekerja, duduk di kantor berlama-lama, tidak bergerak, kurang aktivitas fisik, tambah stresor pekerjaan, kurang istirahat, jam tidur yang berkualitas juga kurang. Lama-kelamaan di usia muda yang demikian terus mengalami pola hidup yang demikian, ya, tentu saja akan meningkatkan risiko. Dan betul, bisa dicek ke data kesehatan. Sekarang trennya dewasa muda di atas 40 sudah terkena penyakit kronis. Oh, itu kencing manis, ya, si dewasa muda, kanker, sakit jantung, stroke, ginjal. Ya, saya di lapangan menemukan memang demikian adanya. Ya, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa itu preventable, bisa dicegah. Dan pencegahannya simple dibandingkan Anda kena kencing manis, ya, terjadi komplikasi pada pembuluh darah, misalnya di kaki atau di jantung, ya, jadi penyempitan karena plak, ya. Kemudian suplai darah terganggu sehingga gejala kalau di kaki jadi gampang luka tidak sembuh-sembuh, atau terjadi iskemia atau
akibat aliran suplai darah ke kaki yang tidak cukup, sehingga akhirnya mengakibatkan kematian pada jaringan kaki, sehingga harus diamputasi. Atau sebelum itu pun, kalau penyempitannya signifikan, Anda harus menjalani prosedur pengobatan